Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan mempelajari yaitu subnetting FLSM. Nah, FLSM ini kita masih ingat ya, yaitu Fixed Length Subnet Mask. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan di sesi sebelumnya, dia itu fix, jadi nanti IP yang dibagi itu akan sama rata semuanya. Nah, seperti apa sih FLSM ini? Kita langsung aja, di atas ini saya udah soal. Jadi kita diberikan sebuah IP nih, IP yang bisa dipakai 192.10.1.0 dengan subnet masknya adalah default 24. Dia butuh divisi training 32 komputer, divisi medis 90 komputer. Nah, kalau kita mau mengerjakan secara FLSM, itu kita cuma perlu ngitung sekali aja. Nah, ngitung sekalinya kita cari dulu divisi yang membutuhkan PC paling besar, paling banyak. Berarti divisi si medis ya, dengan angka 90 PC. Nah, caranya itu rumusnya adalah 2 dipangkatin sama H min 2 harus lebih besar sama dengan si PC-nya 90. Atau saya tulis dulu lebih besar sama dengan PC. Nah, tapi karena saya lebih suka nggak pakai minus, jadi minusnya ini akan saya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka hasilnya adalah 2 pangkat H harus lebih besar sama dengan dari PC ditambah 2. Minus kalau dipindah jadi tambah ya. Oke, berarti kalau rumus ini kita pakai untuk mengerjakan si divisi medis, berarti jadinya 2 pangkat H harus lebih besar sama dengan 90 ditambah 2. Jadinya 92 ya. Kayak gini. Nah, kenapa sih ini ada harus dikasih tambah 2? Nanti pada saat kita nge-assign IP-nya, saya akan ngasih tahu. Berarti 2 pangkat berapa nih yang lebih besar dari si 92? Kalau 2 pangkat 5, berarti dia masih 32 ya. 2 pangkat 6, dia masih 64. Berarti dia harus 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128. Berarti 128 benar lebih besar sama dengan dari 92. Udah ketemu H-nya. Sekarang kita selanjutnya mencari N. N itu rumusnya subnet mask total berarti kan 32 ya. Seperti yang sesi sebelumnya kita pelajari, kalau subnet mask itu per oktet maksnya 8. Karena ada 4 oktet, jadi 4 dikali 8. Berarti 32. 32 dikurangin sama subnet mask sekarang. Kebetulan di sini 24, maka dikurang 24. Dikurang sama si H-nya. H-nya itu adalah si 7. Maka kalau kita hasilkan, di sini N mendapatkan sama dengan 1. Lalu si N ini dipakai untuk apa? Tinggal kita bikin aja subnet mask ini ditambah sama si N. Gitu. Jadi IP-nya sekarang berapa? 192.10.1.0 slash bukan 24 lagi ya. Tapi 24 tambah 1 jadi 25. Nah, ini IP yang setelah di subnet nih. IP-nya segini, berarti subnet masknya juga ikut berubah. Yang awalnya 255.255.255.0, ini kan slash 24. Sekarang slash 25, jadi dia titik 128. Udah ketemu nih IP dan subnet mask untuk divisi medis. Nah, karena ini fixed length, jadi si divisi training juga menggunakan IP yang sama. Seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya kita buat ya si divisi medisnya, kita mau buat dari atas dulu juga boleh, karena ini kan pertama dia minta divisi training dulu. Maka si divisi training akan mendapatkan IP 128 jumlah totalnya.
Jadi IP untuk si training ini dia mulai dari 192, 168, 110, 10. Ini digunakan IP yang paling pertama itu digunakan untuk network ID. Oke. IP yang paling pertama digunakan untuk network ID, dan IP yang paling terakhir itu berarti ini dari 0 sampai yang paling terakhir nih. Sejumlah 128 buah. Berarti 127 ya. Karena kita dimulai dari 0. Kalau mulai dari 1 maka 128. IP yang paling terakhir digunakan untuk broadcast. Sebutannya IP broadcast. Nah, berarti range yang dari 192.10.1.1 sampai 192.10.1.126 ini adalah IP usable, atau disebutnya biasa usable IP. Jadi ini IP yang bisa dipakai untuk komputer-komputer ini. Nah, cukup banyak ya. Berarti dia bisa dipakai sebanyak sekitar 126-an nih. 126 IP bisa dipakai meskipun dia cuma butuh 32. Nah, makanya sedikit boros di FLSM ini. Nanti akan diperbaiki di VLSM yang variabel. Ini kan untuk divisi training. Maka divisi medis itu tinggal dilanjutin aja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau rapi juga bisa. Setelah divisi training itu kita tulis dulu nih. IP yang dipakai itu mulai dari 0 sampai 10, 1, 1, 2, 7. Jadi langsung ditambahin nih 128-nya. Kayak gini, baru dipecah. Yang 0 untuk network ID, yang 127 untuk IP broadcast, dan sisanya adalah usable IP. Berarti si medis itu dia mulai dari 192.10.1.128 sampai ditambah sebanyak 128 lagi. Berarti dia 192.10.1.255. Oke, ini tinggal dibuat lagi aja IP-nya sama kayak yang di atas. Berarti si 128 ini untuk network ID, dan yang terakhir yang 255 untuk broadcast, IP broadcast. Sisanya dari 129 sampai 254 ini adalah usable IP. Nah, seperti ini nih teman-teman FLSM. Biasa kalau kita mau lebih lengkap lagi, bisa juga ditambahin setiap selesai ini adalah slash 25-nya nih. Dia slash 25. Karena ini kebetulan sama kan, fix semuanya slash 25, jadi saya tidak tulis tadi. Ini slash 25. Semua tinggal ditambahin aja, biar teman-teman gak lupa. Nah, kayak gini udah jadi. Oke, untuk yang FLSM saya rasa sampai sini aja. Semoga teman-teman mengerti. Untuk sesi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan VLSM. Terima kasih.